Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, mulai kita bahas lagi tentang TKA ya atau tes kemampuan akademik. Hari ini video yang akan saya buat adalah penjelasan tentang pengawas TKA. Ternyata berbeda sedikit dengan web ANBK ya atau kegiatan ANBK. Nah, untuk pengawas TKA ini sementara saya akan login dulu. Ya ampun, lucu. UTGVN, kita masuk dulu. Nah, untuk data pengawas itu ada di sini teman-teman, di administrasi tes dan calon pengawas. Nah, kita itu harus nginput pengawas TKA. Lalu bagaimana prosedur input pengawas TKA, lalu berapa jumlah pengawas TKA, ternyata tidak sama dengan ANBK. TKA itu kalau di tempat kami seperti ini, teman-teman ya. Jadi kemarin ada WA dari dinas itu per hari satu. Nah, per hari, satu hari. Nah, berarti pengawas tidak boleh mengawasi 2 gelombang. Artinya, saya konfirmasi ke orang dinas, berarti yang ikut satu gelombang dengan satu ruang, baik satu sesi ataupun sampai 3 sesi ya, cuma daftarkan 2 pengawas nih Pak, karena cuma 2 hari dan satu ruang begitu. Jawabannya adalah "Nggih nggih," itu bahasa Jawa artinya iya, betul gitu teman-teman. Nah, sehingga dapat saya simpulkan ya, untuk prosedur penghitungan pengawas, jadi ini untuk pengisian pengawas TKA kalau di tempat kami ya, dinas kami, itu begini. Jadi untuk menghitung pengawas itu, berapa hari dikali berapa ruang per gelombangnya, ya. Jadi berapa hari, kalau hari kan udah jelas tuh dua hari ya, dalam satu gelombang. Kemudian berapa ruang, nah ini kuncinya adalah di ruang, teman-teman. Contoh nih, contoh saya ya. Saya kan siswanya sedikit, jadi cuma ikut di gelombang satu ya, pilih gelombang satu dan ada satu ruang saja. Maka rumus pengawasnya adalah 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena kan satu gelombang itu ada 2 hari, hari pertama dan hari kedua. Kayak ANBK aja lah, literasi, numerasi gitu kan. Nah, kalau TKA kan hari pertama dan hari kedua. Nah, ini 2 hari dikali satu ruang, berarti saya hanya mengirimkan 2 pengawas, gitu. Lalu bagaimana kalau yang ikut 2 gelombang? Contoh lain nih, contoh lain, contoh. Contoh lain sekolah A ikut 2 gelombang. Kenapa bisa sampai ikut 2 gelombang? Ya karena misalnya sarprasnya kurang tapi siswanya banyak. Boleh, kalian boleh, TKA itu sampai 2 gelombang, teman-teman, ya. Misalnya nih, gelombang satu dibuat sampai 2 ruang karena, laptopnya cukup banyak tapi ruangnya ada, tapi siswanya masih lebih banyak, sehingga sampai melembet ke gelombang kedua. Gelombang kedua itu dibuat satu ruang saja. Ini tidak peduli berapa sesi, nggak ngaruh ya, karena sesi itu tidak ngaruh terhadap perhitungan pengawas, kalau di tempat kami, sekali lagi kalau di tempat kami. Maka jumlah pengawasnya adalah nih, gelombang pertama, karena gelombang pertama itu dia 2 hari pelaksanaannya dan terdapat 2 ruang, maka 2 kali 2 hasilnya 4 pengawas. Kemudian di gelombang kedua, nah gelombang kedua kan cuma ada satu ruang nih, maka gelombang kedua itu 2 hari dikali satu ruang, maka mengirimkan 2 pengawas, sehingga total pengawas seluruhnya adalah 6 pengawas. Jadi kita nanti upload data pengawas kita di web TKA sebanyak 6 kalau statusnya seperti ini, gitu. Jadi disesuaikan kalian ikut berapa gelombang dan berapa ruang. Untuk sesi tidak peduli mau berapa sesi, gitu teman-teman ya. Kemudian input datanya di web TKA, nah kemungkinan akan pengawas silang oleh pusat. Jadi nanti pusat yang mengatur pengawas silangnya gitu ya. Kita terima, yang penting kita ngirim datanya di web TKA. Ini daftar dari pengawas sekolah kita. Nanti mau ditempatkan di sekolah mana terserah pusat gitu teman-teman ya. Kemudian menyiapkan aplikasi Zoom. Ini kemungkinan, saya hanya kemungkinan karena saya membaca di panduan ini di pedoman penyelenggaraan TKA, di sini dikatakan bahwa pengawas jenjang SMA SMK sederajat atau SMA MAK ini, karena saya SMK jadi panduannya saya lihat yang SMK, dapat menggunakan perangkat komunikasi untuk keperluan konferensi video dengan penyelia pengawas. Artinya mungkin kita ketika mengawasi TKA itu sambil ada Zoom atau apa gitu teman-teman ya. Ya saya nggak tahu nanti prosedurnya seperti apa karena ada banyak video-video. Nah,
Bergabung dalam konferensi video nih tugas pengawas ya. Bergabung dalam konferensi video dengan penyelia pengawas untuk jenjang sederajat dan SMA. Nah, itu artinya berarti nanti ketika ngawasi itu kita benar sambil nge-zoom atau sambil tergantung aplikasi yang digunakan untuk pengawas itu apa, gitu. Ya, teman-teman. Itu sedikit, poin-poin sebelum kita nginput datanya. Nah, mari kita praktekkan untuk proses input data pengawas di web TKA. Sekali lagi, saya hanya butuh 2 pengawas karena saya melaksanakan di gelombang satu dan hanya ada satu ruang. Satu gelombang itu 2 hari, berarti 2 kali satu ruang adalah 2 pengawas. Jadi kita klik tambah di sini, ya. Nah, pertama kita harus upload fotonya, teman-teman ya. Jadi kita pilih browse karena kita harus mengupload foto pengawasnya. Nah, ini saya ada foto sudah saya siapkan di sini untuk pertama Bu Kayla, fotonya terserah kalian ya. Kalau saya sih fotonya ukuran 3x4 ya, ini 3x4 ya foto resmi kalian bisa buat pakai AI lah ya. Yang penting orangnya asli. Untuk background merah, berdasi, berjas hitam kalian bisa instruksikan Gemini lah untuk membuat foto seperti ini. Saya juga kemarin seperti itu nih, contoh ya, contoh. Contoh membuat foto biar rapi seperti itu, saya kemarin instruksikan, nah ini, yang atas. Nih, saya upload foto biasa aja nih, upload foto biasa ya. Kemudian ubah foto menjadi foto resmi berjas hitam dan kemeja putih berdasi background warna merah ya. Jadi seperti ini, gitu. Ya nanti tinggal di-download dan di-upload. Yang penting mukanya tidak berubah. Kalau lebih ganteng dikit nggak apa-apa lah ya. Nah, NUPTK kalau punya diisi, kalau tidak punya tidak usah diisi. Kemudian NIK kita isi, ini harus di-strip ya kayaknya. Kemudian NIK kita isi sebentar, sebentar. Saya cek NIK-nya dulu. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini sudah saya isi NIK, kemudian nama lengkapnya, kemudian email yang aktif ya, karena siapa tahu nanti digunakan untuk Zoom, jadi harus email yang bisa kita buka, email guru tersebut. Kemudian nomor teleponnya berapa, sama mata pelajarannya. Beliau ini ngajar apa gitu ya. Jadi di sini beliau adalah mengajar mapel kejuruan karena ini guru produktif jadi mengajar mapel kejuruan kalau SMK ya, tapi kalau SMP SD yang menyesuaikan saja, guru kelas mungkin gitu ya. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan, ini pengawas pertama, kemudian kita tambah lagi untuk pengawas kedua. Nah, kita upload lagi fotonya, NUPTK-nya kita strip karena belum punya NUPTK, NIK-nya kita isi lagi sebentar. Saya pause lagi, harus salin. Oke, teman-teman, ini guru kedua atau pengawas kedua sudah saya include. Beliau ini guru PJOK, jadi kita pilih mata pelajarannya juga mata pelajaran PJOK. Jadi sesuai beliau ngajar apa gitu ya di sekolah Anda gitu, teman-teman. Jadi kita tinggal klik simpan saja. Nah, sudah berhasil, artinya saya sudah selesai. Kalau misalnya ada kesalahan, kalian boleh edit, atau kalian boleh hapus, atau kalian boleh tambah. Kalian juga boleh download di sini datanya. Silakan kalian download seperti ini, download pengawas. Nah, sudah sebagai bukti bahwa kalian sudah mengisi data pengawas di sekolah Anda. Ini berupa Excel ya. Ya, sama aja sih, nggak penting. Ini juga sama. Oke, teman-teman, jadi seperti itu cara menginput data pengawas untuk TKA yang nanti entah mereka mau ditugaskan di sekolah mana, terserah pusat. Yang penting tugas kita sebagai proktor adalah menginput datanya di web TKA. Untuk perhitungannya silakan koordinasi dengan dinas setempat, siapa tahu berbeda atau prosedurnya berbeda kalau di tempat kami seperti ini. Gitu ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.